Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan mencoba membuat project baru di GDevelop dan menyisipkan objek statis seperti gambar, teks, suara, dan video. Yang pertama, kita akan membuat project baru. Caranya, di pojok kiri atas, klik File, kemudian Create. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, New Empty Project untuk membuat project baru mulai dari nol. Yang kedua, New Project from Template untuk membuat project dari template yang sudah disediakan oleh GDevelop. Jadi, kita tinggal edit-edit saja. Oke, saya akan menunjukkan dulu template yang ada di GDevelop. Saya pilih New Project from Template dan muncul banyak template yang sudah ada di GDevelop. Seperti ini adalah game bergenre platformer. Game platformer itu game loncat-loncat, ambil koin seperti Mario Bros gitu. Terus ada game 3D mobil ya, nyetir kiri kanan untuk ambil koin. Lalu di sini ada game 3D lane runner, ini seperti game Subway Surfer. Lalu ada game RPG, jalan-jalan ke segala arah, dan masih banyak yang lainnya. Seperti game shooter, hill climbing, ini puzzle, pingpong, Minesweeper, Solitaire, Zuma, dan masih banyak lagi. Bisa nanti dilihat sendiri ya. Oke, sekarang kita akan buat project baru mulai dari awal. Kita klik File, kemudian Create, kemudian New Empty Project. Lalu ada tampilan New Project seperti ini sebelum Create Project. Di sini, teman-teman menentukan ukuran dan bentuk project yang akan teman-teman buat. Ada mobile portrait, resolusi layarnya 720 kali 1280. Juga ada yang bentuk desktop dan mobile yang landscape ya. Ukurannya sama. Kemudian ada yang desktop tapi Full HD, jadi resolusinya lebih besar. Dan kalau teman-teman mau custom, menentukan ukuran layarnya sendiri juga bisa, pilih yang custom size gitu ya. Di sini saya akan pilih yang desktop, mobile, yang landscape aja. Nah, selanjutnya, ketikkan nama project yang teman-teman buat. Saya akan beri nama TP1 2023. Lalu, teman-teman tentukan di mana akan menyimpan project ini. Kalau mau default, langsung seperti yang diarahkan di penyimpanan GDevelop, boleh. Kalau mau diganti, kita klik Choose Folder, kemudian arahkan ke tempat di mana teman-teman akan menyimpan project ini. Di sini, saya akan membuat folder baru. Saya namai GDevelop, kemudian Open. Lalu ini ada AI prompt, karena kita mau buat dari awal, kita skip saja bagian ini. Kemudian ada pilihan apakah mau mengoptimize gambar pixel art dan apakah mau ada authentication di gamenya. Ini bebas, boleh dicentang, boleh tidak. Langsung saja kita create project. Nah, muncul tampilan scene kosong seperti ini. Sekarang saya akan coba tutup GDevelop-nya, lalu ke folder di mana saya menyimpan project tadi. Nah, ini ada file dengan nama tp1 2023.json. Nama filenya tp1 2023, ekstensinya JSON. Biasanya, teman-teman kalau mau membuka file itu kan tinggal klik 2 kali filenya. Seperti ini. Tapi ini ternyata tidak bisa membuka project teman-teman. Adanya malah banyak script seperti ini. Nah, ini sebenarnya coding dari GDevelop sendiri. Ketika teman-teman membuat sesuatu di GDevelop, GDevelop akan otomatis membuat codingnya sendiri. Jadi teman-teman hanya membuat perintah apa, nah tadi ya kita membuat file, sedangkan untuk pengkodingannya secara tulisan itu GDevelop yang melakukan gitu. Nah, gimana caranya kalau ingin membuka project yang tadi? Caranya teman-teman harus membuka aplikasi GDevelop-nya.
Nah, biasanya akan langsung terbuka project terakhir yang teman-teman buka, seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin membuka project lain, bisa klik File, kemudian Open Recent. Ini untuk project-project yang baru dibuka. Atau bisa klik Open, kemudian klik Your Computer, dan cari folder di mana teman-teman menyimpan file JSON-nya. Nah, ini saya pilih tp1 2023.json. Kita kembali ke file yang tadi. Sekarang kita buka Project Manager yang letaknya ada di kiri atas. Kita klik. Kemudian ada tampilan seperti ini. Di sini kita bisa lihat nama project kita. Kemudian ada game setting, di situ ada properties. Nanti akan saya jelaskan ketika ekspor ke Android saja ya. Kemudian ada global variable, ini nanti juga akan kita bahas. Ada icon dan thumbnail dan resource. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya scene. Scene itu adalah tempat untuk meletakkan objek-objek yang nanti muncul dalam tampilan produk. Di sini tampilan abu-abu ini namanya masih untitled scene. Saya akan mengganti namanya menjadi menu misalnya, karena kita nanti akan punya banyak scene. Lalu kita klik 2 kali di menu ini, maka yang tadinya untitled scene berubah menjadi menu. Dan tab satunya ini namanya adalah event untuk suatu scene. Di sini maksudnya ini adalah event untuk scene menu. Nah, kita akan mulai menyisipkan objek. Pertama, kita akan menyisipkan gambar dulu. Misalkan saya ingin ada background di tampilannya. Untuk memasukkan objek ada 2 cara. Yang pertama, klik kanan di luar persegi panjang. Yang kedua, dengan add a new object. Kita akan coba yang pertama dulu. Saya klik kanan di luar persegi panjangnya ini, kemudian pilih Insert New. Ini beberapa objek yang bisa ditambahkan. Ada sprite, joystick, text, slider, switch untuk setting biasanya, text input, video, dan ini ada 3D box dan 3D model. Untuk menyisipkan gambar, kita pilih yang sprite. Nah, ini adalah tampilan new sprite. Di sini ada object name, bisa diganti. Misalkan saya beri nama background. Setelah itu, klik add an animation. Selanjutnya, ini ada animation 0. Kita skip dulu karena kita belum masuk ke animasi gambar. Selanjutnya, add a sprite, lalu pilih gambar yang akan dijadikan background. Di sini saya sudah menyiapkan 2 gambar. Nanti teman-teman juga siapkan 2 gambar ya. Lalu kita apply. Nah, ini sudah muncul gambar yang kita tambahkan. Bisa kita geser-geser atau disesuaikan lagi ukurannya sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kita coba melihat hasilnya dengan mengklik tombol preview di atas ini. Nah, ini adalah nanti tampilan yang ada di produknya teman-teman. Selanjutnya, saya ingin menambahkan gambar kedua di objek yang sama, di background. Saya klik 2 kali background. Kemudian add a sprite. Tambahkan gambar lain ya. Ini saya pilih gambar yang ukurannya sama dengan gambar sebelumnya, biar hasilnya bagus ya. Nah, di sini ada waktu. Ini adalah waktu gambar untuk berubah. Jadi kalau di sini 0,08 artinya dalam 0,08 second gambarnya nanti akan ganti. Ini dari yang kuning akan ganti yang biru gitu. Nah, saya ganti menjadi 2 detik. Sekarang kita apply dulu, lalu kita coba preview.
Hasilnya seperti ini. Dalam 2 detik, gambar yang tadinya gambar pertama menjadi gambar kedua. Sekarang kita coba masuk ke background lagi. Klik 2 kali di background. Kemudian yang pilihan loop kita aktifkan. Lalu apply dan kita coba preview. Hasilnya background akan berganti setiap 2 detik seperti ini. Sekarang kita akan mencoba menambahkan teks di scene. Saya akan coba tambahkan dengan menggunakan add a new object yang ada di kanan bawah ini. Nah, untuk menambahkan teks kita pilih objeknya teks. Selanjutnya sama seperti tadi ya, kita ganti dulu namanya. Misalkan di sini saya beri nama title. Karena saya ingin teksnya ini menjadi judul, misalkan ya. Nah, di sini ada ukuran font, warna, bold, italic, kemudian ada rata kiri, kanan, center yang bisa teman-teman coba sesuai dengan keinginan. Saya coba biarkan seperti ini dan saya beri isian teksnya. Ini misalkan math quest, lalu apply. Nah, perhatikan di sini bedanya menambahkan objek dengan klik kanan di luar persegi panjang dengan add a new object. Kalau yang gambar tadi, ketika apply, gambarnya langsung ada di scene. Langsung muncul di scene. Sedangkan kalau saya menggunakan add a new object, objeknya sudah masuk di project, ini sudah ada namanya, tetapi belum ada di tampilan scene. Sehingga untuk memasukkan ke scene kita cukup mendrag, ditekan objeknya lalu di drop di tempat yang diinginkan seperti ini. Kemudian saya akan coba edit teks tersebut. Saya klik 2 kali. Saya mau mengganti jenis fontnya. Maka di sini saya choose a font, choose a file. Teman-teman bisa memilih font yang teman-teman siapkan. Filenya dalam bentuk .ttf ya. Kemudian saya ganti warnanya agar lebih terlihat. Di sini teman-teman bisa memilih warna. Atau kalau teman-teman sudah fix warnanya apa, sudah tahu, bisa memasukkan kode hex atau RGB-nya. Saya besarkan fontnya agar lebih terlihat. Lalu apply. Nah, di sini bisa langsung terlihat perubahannya seperti ini. Kita coba preview. Sekarang kita punya 2 objek, background dan title yang ada di sini adalah objek yang ada di project. Tetapi belum tentu muncul atau dipakai di tampilan scene. Sedangkan objek yang ada di scene munculnya di instance list yang ada di bawah ini. Di sini ada informasi posisi objek dan urutannya dalam scene. Posisi objek itu X dan Y, sedangkan Z adalah urutan objek tersebut ditambahkan. Kemudian di sini ada properties panel. Coba kita klik. Nah, di sebelah kiri akan muncul tampilan seperti ini. Ini informasi yang lebih detail dari instance list tadi. Ini informasi mengenai objek. Kita klik objeknya untuk melihat infonya. Nah, ini background. Posisinya ada di X0, Y-nya juga 0. Kalau teman-teman ingin gambar tersebut tidak bergeser-geser, kita bisa centang ini untuk melock. Kita kunci posisinya. Nah, ini Z ordernya 1 karena tadi objek pertama yang kita letakkan di scene adalah background. Kalau misalkan Z-nya saya ganti, maka posisi background akan di depan teks seperti ini. Jadi teksnya tertutup background. Demikian juga untuk yang title.
Kalau mau lihat info title, bisa diklik saja objeknya. Ini saya lock juga biar tetap di situ ya posisinya. Baik, sekarang saya ingin menambahkan musik atau background di project ini. Kita masuk ke event dari menu. Nah, ini adalah halaman di mana teman-teman bisa menambahkan aksi dan reaksi untuk produk teman-teman. Kita klik add an event dulu untuk memulai membuat perintah. Nah, di sini ada add condition, add action, dan add a new event. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kelebihan GDevelop adalah kita tidak perlu mengcoding, tinggal membuat aksi dan reaksinya saja. Nah, add condition inilah yang posisinya seperti if, sedangkan add action itu adalah then-nya. Jadi, jika kondisinya memenuhi, maka akan dilakukan suatu aksi yang teman-teman tentukan. Kalau mau menambah event baru, kita gunakan add a new event. Nah, tadi kan kita mau menambahkan musik di proyek kita. Biasanya ketika kita membuka aplikasi, langsung ada musik yang menyambut, gitu ya. Artinya, ketika scene itu dimulai, awal scene itu dimulai, maka musiknya akan otomatis dimainkan. Jadi di sini teman-teman menambahkan kondisi ketika scene dimulai. Kita ketikkan di sini beginning. Nah, ini sudah keluar. Jadi di GDevelop ada perintah yang sudah biasa digunakan, yaitu at the beginning of scene. Artinya saat scene dimulai. Ya, itu adalah kondisinya. Sekarang pertanyaannya, saat scene dimulai kenapa? Saat scene dimulai, mainkan musiknya, gitu kan? Jadi di action ini kita mau memainkan musik atau sound, bisa search di sini yang ada hubungannya dengan musik dan sound. Saya ketikkan sound, lalu akan muncul aksi yang berkaitan dengan sound. Kita pilih yang play. Di sini ada dua, play a sound dan play a sound on a channel. Dua-duanya sama aja. Untuk yang play a sound, teman-teman bisa browse filenya di mana ya. Untuk tipenya, GDevelop hanya bisa mengenali file yang ekstensinya WAV ya, AAC dan MP3 saja. Jadi teman-teman harus menyediakan file yang ekstensinya salah satu dari ketiga pilihan ini. Kemudian ada repeat sound agar lagu berputar terus. Kalau sudah habis dia akan muter lagi. Kemudian ada volume untuk mengatur besar kecilnya volume suara. Dan pitch untuk mengatur rendah tingginya suara. Sedangkan di play a sound on a channel isinya sama aja. Hanya saja di sini ada isian channel yang dikenali. Dengan channel ini kita bisa mudah memanipulasi suara. Nah, kalau misalkan saya search adalah musik, maka sama seperti sound, ada play a music dan juga ada play a music file on a channel. Isinya juga sama saja. Jadi teman-teman bisa memilih keempat alternatif tadi, mau menggunakan sound atau music. Biasanya kalau lagunya error di sound, teman-teman sudah menambahkan lagu dan error suaranya, maka teman-teman bisa menggunakan yang music on a channel. Begitu. Saya akan coba menggunakan play a sound dulu, pilih file yang akan dijadikan background. Ingat, tadi tipenya hanya bisa 3 ya. Oke, sudah saya tambahkan, kemudian repeatnya saya pilih yes agar tetap berputar terus. Langsung saja kita oke, kemudian kita coba lihat previewnya. Nah, itu tadi tampilan scene yang sudah ada suaranya. Sekarang saya akan coba mengganti
tidak menggunakan sound tetapi music. Lalu kita klik 2 kali saja, kemudian muncul tampilan action lagi. Langsung di atasnya ini ada play music file. Kita klik dan file yang tadi otomatis juga ada. Sekarang kita oke, maka action akan berubah menjadi play the music. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, dan ternyata sama saja. Nah, kalau pakai channel gimana? Kita coba saja, kita klik 2 kali di action music ini, kemudian di sebelah kiri scroll ke atas, dan ada sound on a channel. Pilih yang play ya. Di sini kita isi identifier channelnya, ketikkan saja sembarang angka, misalkan saya ketik 1. Oke, langsung kita coba lihat. Ternyata hasilnya juga sama saja. Nah, yang terakhir sama seperti tadi, kembali ke action, scroll ke atas sampai menemukan music on channel. Dan pilih yang play a music file on a channel. Biarkan saja semuanya, langsung saja oke, dan kita lihat. Ternyata juga sama, artinya file yang saya gunakan cocok di semua pilihan, baik yang sound atau musik, dengan channel atau tidak. Karena ada beberapa file yang tidak cocok di salah satunya, jadi teman-teman bisa memilih alternatif yang lainnya dari keempat tadi. Nah, sekarang saya akan menambahkan video. Tetapi saya mau membuat scene baru dulu. Jadi kita ke Project Manager, klik Add Scene, dan beri nama. Karena saya mau menambahkan video penjelasan, jadi scene-nya saya beri nama materi. Nah, seperti ini. Oke, kita enter. Kemudian kita klik 2 kali di materi. Maka akan muncul scene dan event untuk materi. Kita sekarang punya 2 scene, ya. Di sini ada menu dan materi. Nah, di scene ini, misalkan teman-teman tidak mau menggunakan background, mau polosan saja seperti ini, tetapi warnanya ganti, bisa saja. Teman-teman tinggal klik kanan saja dan pilih Open Scene Properties. Di sini teman-teman bisa mengatur apakah jika ada musik yang bermain di scene sebelumnya akan diteruskan di scene ini atau tidak. Kemudian di sini teman-teman bisa mengganti warna backgroundnya. Pilih warna yang disukai, lalu klik OK. Dan scene sudah berubah warna. Nah, untuk menambahkan video, kita bisa klik kanan di luar daerah persegi panjang. Kemudian kita cari video. Kita ganti dulu nama objeknya. Saya beri nama penjelasan materi 1. Di sini sudah diinformasikan bahwa file video yang disupport oleh gdevelop adalah H.264 atau MP4 saja. Jadi kalau teman-teman punya file MOV atau MKV itu tidak bisa ya. Sekarang choose a file untuk menambahkan video. Saya sudah menyiapkan video pendek dari pertemuan kemarin. Oke, sudah saya tambahkan. Di sini juga ada opacity. Ini tujuannya untuk mengatur transparansi dan pilihan loop untuk memutar terus videonya. Kalau sudah selesai, diputar lagi dan juga ada volume. Langsung saja kita apply. Kita atur dulu posisi dan juga ukurannya. Kalau sudah, kita coba lihat hasilnya. Ternyata videonya tidak berputar. Kenapa? Sebagian dari teman-teman mungkin videonya akan langsung berputar. Ada juga yang tidak berputar seperti ini. Tenang saja, kita bisa memperbaikinya. Caranya, kita pindah
ke event dari materi. Di sini kita tambahkan kondisi sama seperti suara tadi, kita ingin di awal scene musiknya langsung bermain. Nah, di video ini kita ingin ketika awal masuk scene, videonya akan langsung berputar. Jadi, sama seperti musik tadi, kita menambahkan kondisi at the beginning of scene. Tuh. Kita oke, kemudian di action, kita langsung klik objek yang bermasalah tadi, yaitu video penjelasan materi. Nah, kemudian di sini akan muncul banyak aksi yang bisa dilakukan terhadap video. Ada mute, pause, play, kemudian ada hide, ada pengaturan posisi. Tuh. Kita kembali ke atas ya, ke play a video. Lalu kita oke. Sekarang kita coba lihat. Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal gDevelop. Pertama, teman-teman bisa membuka browser yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Chrome. Setelah itu, kita ketik gDevelop di pencarian, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung pilih yang download ya. Nah, ini muncul halaman download di websitenya gDevelop. Nah, masalah selesai, video sudah bisa berputar. Oke teman-teman, tutorialnya sampai sini dulu ya. Sebelum saya akhiri, saya akan menunjukkan folder di mana teman-teman menyimpan file. Sekarang di folder ini ada 2 gambar, font, video, yang tadi kita masukkan di project. Kalau teman-teman menghapus file gambar, misalnya, maka di projectnya teman-teman, gambar tersebut juga tidak akan tampil. Baik, saya akhiri dulu. Silakan mencoba mempraktekkan apa yang ada di video ini. Sampai ketemu lagi.